Tuhan itu harus menyuap manusia dengan berkat agar manusia menyembah dan mengasihi Dia. Bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak layak disembah. Shalom, damai sejahtera Allah menyertai sahabat-sahabatku semua. Sahabatku, kita sering membaca dan mendengar tentang kisah Ayub. Dan tak bosan-bosannya kisah Ayub ini dikupas banyak orang. Karena apa? Karena dari kitab ini kita jadi tahu bahwa di balik masalah yang dialami orang benar, sebenarnya ada pertempuran rohani yang sedang terjadi. Dan juga ada pertaruhan rohani yang sedang terjadi di alam roh. Hal itu bisa kita ketahui jika menyelidiki asal atau penyebab mengapa Ayub sampai tertimpa penderitaan. Semua berawal dari pujian Tuhan untuk iman Ayub. Mari sahabatku perhatikan dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Di layar di bawah ini. Sahabatku bisa perhatikan Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Tuhan memuji iman Ayub di hadapan iblis, bahwa Ayub orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi sahabatku, Tuhan seolah-olah berkata kepada iblis, "Itu loh iblis, Ayub contoh makhluk ciptaanku yang taat kepadaku. Tidak seperti kamu itu yang aku ciptakan tapi malahan memberontak kepadaku." Lalu Ayub pasal 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Mari perhatikan. Nah, sahabatku bisa perhatikan di layar di bawah ini. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa iblis menjawab bahwa Ayub sangat beriman kepada Tuhan karena berkat-berkat Tuhan. Coba kalau Tuhan tidak memberkatinya, pasti Ayub akan meninggalkan Tuhan. Demikianlah pendapat iblis. Jadi menurut pendapat iblis, manusia hanya beriman kalau ada berkat. Manusia akan meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya kepada Tuhan kalau tidak ada berkat. Dengan kata lain sahabatku, bahwa iblis mengatakan bahwa manusia hanya beriman kalau disuap berkat. Dan manusia akan meninggalkan imannya kalau tidak disuap berkat. Manusia hanya mengasihi Tuhan kalau disuap berkat. Dan manusia akan membenci Tuhan kalau tidak disuap berkat. Manusia hanya menyembah Tuhan karena ada berkat. Dan manusia akan meninggalkan Tuhan kalau tidak disuap berkat. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, implikasi atau dampak tak langsung dari tuduhan iblis ini apa? Sahabatku, tuduhan iblis ini sangat berbahaya. Sekali lagi saya katakan, ini sangat berbahaya. Sebab kalau ditarik kesimpulan lebih dalam lagi, iblis mau mengatakan bahwa Tuhan itu harus menyuap manusia dengan berkat agar manusia menyembah dan mengasihi Dia. Memang seolah-olah iblis hanya menuduh Ayub beriman karena disuap berkat. Tapi sebenarnya iblis sedang menuduh Tuhan menyuap Ayub dengan berkat agar disembah. Tuduhan iblis ini tidak main-main. Sekali lagi sahabatku, tuduhan iblis ini tidak main-main. Sebab tuduhan ini mengarah pada pendapat iblis bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak layak disembah. Tidak layak dikasihi. Sebab dia harus menyuap dulu supaya disembah dan dikasihi. Nah, iblis ingin mengatakan bahwa Tuhan, Engkau itu sebenarnya tidak layak disembah. Makanya benarlah kalau aku dan sepertiga malaikat memberontak Engkau dan tidak mau menyembah Engkau. Pemberontakan kami ini benar, sebab memang Engkau tidak layak disembah.
Sahabat-sahabatku semuanya, ini menarik sekali sahabat. Lalu apa tanggapan Tuhan? Nah, Tuhan menanggapi tuduhan iblis ini karena ini tuduhan yang serius. Sekali lagi, ini tuduhan yang serius. Ini bukan satu tuduhan terhadap iman Ayub, tapi juga merupakan serangan terhadap Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa oke, kalau itu tuduhanmu, buktikan saja apa tuduhanmu itu benar atau salah. Kita lihat nanti, apakah benar Ayub hanya menyembah aku karena berkat? Dan apakah benar aku ini tidak disembah lagi jika tidak memberi berkat? Nah, jadi tujuan dari penderitaan Ayub itu adalah untuk membuktikan bahwa Ayub bisa beriman tanpa berkat. Ayub tetap menyembah Tuhan, sahabatku, walaupun tanpa berkat. Luar biasa. Dan yang lebih penting lagi, juga membuktikan bahwa Tuhan layak disembah dan diimani sepenuh hati oleh makhluk ciptaannya. Sebab jika Ayub saja yang seorang manusia bisa begitu beriman kepada Tuhan, lalu mengapa para malaikat yang setiap hari melihat Tuhan kok malah memberontak kepada Tuhan? Ini lebih jauh lagi sahabatku, jika Ayub berhasil lulus atau menang, maka itu menjadi pukulan Tuhan terhadap iblis. Karena makin memperkuat bukti bahwa pemberontakan iblis dan sepertiga malaikat adalah tindakan yang sangat-sangat berdosa kepada Tuhan. Jadi sekarang sudah jelas sahabatku, bahwa meskipun ayat-ayat dalam kitab Ayub ini banyak berbicara masalah penderitaan, namun tema sentral dari kitab ini adalah iman. Tapi masalahnya apakah iman Ayub akan tahan? Sebab yang dipertaruhkan di sini adalah iman Ayub. Nah, apa yang dapat kita pelajari tentang iman yang benar dalam kitab Ayub ini? Ada 3 perkara sahabat-sahabat. Yang pertama, iman yang benar itu mengalami progres atau kemajuan. Sebab kemajuan iman kita adalah fokus utama Tuhan. Dan demi membuktikan iman Ayub, maka Tuhan mengangkat semua berkat jasmaninya atau kemakmurannya. Ini membuktikan bahwa Tuhan lebih mementingkan iman Ayub daripada kemakmuran Ayub. Sahabat-sahabatku, kita ini sering fokus memikirkan berkat. Dan kalau bukan berkat-berkat, ya memikirkan penderitaan-penderitaan kita, bukan? Terus saja seperti itu. Antara 2 hal itu yang selalu kita pikirkan setiap hari. Berkat. Dan penderitaan-penderitaan atau kesusahan-kesusahan kita. Kita memikirkan bagaimana agar terus diberkati dan makin diberkati. Kita memikirkan bagaimana agar naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Kita memikirkan bagaimana penderitaan kita cepat berakhir dan selesai. Mungkin sudah capek dengan penderitaan, dengan kesusahan. Tetapi kita sering lupa bahwa Tuhan lebih mementingkan iman kita daripada kemakmuran kita. Kalau kita terus memikirkan bagaimana bisa naik lebih tinggi, bagaimana bisa lebih diberkati, lebih berpengaruh, lebih naik level, bisa menikmati fasilitas kelas 1, bisa menikmati kenyamanan kelas 1. Hati-hati sahabatku. Hati-hati sahabatku. Hati-hati. Dosa Lucifer berawal dari keinginannya untuk makin naik lebih tinggi. Lalu apa tidak boleh kalau kita memikirkan peningkatan atau kemajuan ekonomi? Tentu saja boleh sahabat. Boleh. Tetapi apakah kita pernah berpikir bahwa iman kita juga harus bertambah mantap? Tambah mengenal sifat-sifatnya Tuhan. Imannya tambah berpengetahuan. Nah, jarang sekali bukan? Peningkatan ekonomi tentu boleh. Tapi yang lebih penting, iman Anda harus mengalami progres atau kemajuan.
Mari kita sama-sama melihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Sahabatku bisa perhatikan di layar di bawah ini. Nah, ayat itu bukti bahwa beriman itu tidak bisa seadanya. Tuhan menerima kita memang apa adanya. Tapi setelah itu ya harus ada kemajuan. Kita harus menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan begitu saja. Pokoknya aku beriman. Udah, selesai. Tidak bisa begitu, sahabat-sahabatku. Kita juga harus menambahkan kepada iman kita itu pengetahuan. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak mau iman yang buta. Ada banyak orang yang saleh tapi imannya buta. Imannya tidak berpengetahuan. Contohnya siapa? Contohnya Ayub ini. Mari kita kembali melihat di dalam Ayub 42 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Sahabat-sahabatku bisa memperhatikan di layar di bawah ini. Mari perhatikan 3 kata-kata tersebut. Tanpa pengetahuan, tanpa pengertian, tidak ku ketahui. Itu pengakuan Ayub bahwa selama ini Ayub beriman pada Tuhan, tetapi tanpa pengetahuan yang benar. Ayub hidup suci. Ayub mempersembahkan korban setiap hari. Ayub berbuat kebajikan kepada sesama, tapi tanpa didasarkan pengetahuan yang benar. Ayub belum mengenal Tuhan dengan benar. Ayub masih buta dengan sifat-sifat Tuhan. Ayub buta dengan hikmat Tuhan. Makanya Ayub sempat mencurigai keadilan Tuhan. Sahabat-sahabatku bisa melihat di dalam Ayub pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Mari perhatikan di layar di bawah ini. Nah, pada ayat itu nampak kebodohan Ayub, karena ia sama saja mengatakan Allah tidak adil. Begitulah kalau iman Anda tidak ditambahkan pengetahuan yang benar, maka Anda jadi orang Kristen yang bodoh. Anda akan mudah disesatkan. Anda akan mudah ditipu iblis. Karena iblis itu lebih licik dan cerdik dari manusia. Iblis punya memori ribuan tahun dan pengetahuan lebih banyak daripada manusia. Karena itu bagi Tuhan, kemajuan iman Anda itu lebih penting dan jadi fokus Tuhan. Kalau penderitaan membuat iman Anda lebih maju, maka Tuhan tidak segan-segan mengizinkan penderitaan itu. Seperti kasus Ayub ini. Penderitaan membuat iman Ayub lebih berwawasan, lebih berpengetahuan, dan lebih mengenal Allah. Yang kedua, iman yang benar atau palsu bisa diketahui melalui berkat. Iman yang benar akan bertahan tanpa berkat. Ketika berkat diangkat dari hidup Ayub, terbukti bahwa Ayub memiliki iman yang benar sebab Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Meski Ayub sempat mencurigai keadilan Tuhan, namun ia tetap beriman dan berharap pada Tuhan. Kembali kita akan melihat di dalam Ayub 16 ayat 19 sampai 21. Sahabat-sahabatku bisa perhatikan di layar di bawah ini. Nah, terbukti bahwa Ayub bisa beriman tanpa berkat. Luar biasa, saudara. Sebaliknya, iman yang palsu akan runtuh jika tidak ada berkat. Mari kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1. Saudara bisa perhatikan kembali di layar di bawah ini. Nah, jadi iman yang benar adalah iman yang bisa bertahan meski tidak melihat berkat yang diharapkan.
Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, sahabat-sahabatku? Apakah kita siap untuk beriman tanpa berkat? Apakah kita akan tetap berserah kepada Tuhan sekalipun dunia kita hancur berkeping-keping dan penderitaan terus menekan kita? Apakah kita akan tetap bergantung kepada Tuhan sekalipun seluruh dunia meninggalkan dan menuduh kita seperti Ayub ditinggalkan semua keluarga dan dipersalahkan semua temannya? Apakah kita akan tetap mengasihi Tuhan sekalipun hidup miskin dan seolah-olah kita tidak diberkati Tuhan? Sahabat-sahabatku, kalau Anda hanya beriman bila menerima berkat-berkat Tuhan, maka Anda sama saja dengan koruptor yang menerima suap atau sogokan. Iman Anda itu palsu. Kalau Anda tetap yakin pada Tuhan meski tidak melihat harapan jadi kenyataan, maka itulah iman yang benar. Kalau Anda tetap percaya meski tidak mendapat berkat jasmani yang berlimpah-limpah, kalau Anda tetap percaya meski tidak disembuhkan, kalau Anda tetap percaya meski mendapat kemalangan, maka itulah iman yang benar. Yang ketiga, iman yang benar itu objek penyembahannya adalah Tuhan. Tuhan menjawab Ayub pada pasal 38 sampai pasal 41. Tadi saya sudah mengatakan melalui penderitaan Ayub, iblis berusaha membuktikan bahwa Tuhan tidak akan diimani dan tidak akan disembah jika Tuhan tidak memberi berkat. Tetapi dalam kitab Ayub pasal 38 sampai 41, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan harus disembah setiap makhluk bukan karena berkat-berkatnya, tetapi karena Dia adalah Sang Pencipta segalanya. Tuhan membuktikan bahwa Tuhan harus disembah setiap makhluk bukan karena berkat-berkatnya, tetapi karena Dia berdaulat dan berkuasa atas segalanya. Dia mengatur dan mengendalikan alam semesta dan makhluk hidup di dalamnya. Dia satu-satunya pribadi yang layak disembah. Bahkan iblis dan malaikat pemberontak tidak bisa bergerak tanpa izin dari Tuhan. Jadi objek iman yang benar itu adalah Tuhan dan bukan berkat Tuhan. Kalau iman Anda bergantung pada berkat materi, maka sebenarnya Anda beriman pada berkat materi. Dan sebenarnya Anda sedang menyembah berkat materi itu sendiri dan bukan menyembah Tuhan. Waspadai ini. Waspadai. Waspadai ini. Nah, di sini Tuhan menjawab Ayub, omonganmu itu enggak berpengetahuan. Di mana engkau saat aku menciptakan bumi? Artinya Tuhan mau mengatakan bahwa di mana imanmu kepadaku Sang Pencipta langit dan bumi? Sahabat-sahabatku, bagaimana dengan kita? Bukankah saat menderita kita sering bertanya seperti Ayub, di mana engkau Tuhan? Atau mengapa kau buat aku menderita Tuhan? Padahal melalui penderitaan itu Tuhan juga sedang menantang kita. Tuhan sedang menantang kita. Tuhan sedang menantang kita melalui penderitaan itu. Di manakah letak imanmu? Kamu sedang beriman kepadaku atau beriman pada berkat-berkatku? Kalau kamu memang beriman kepadaku, seharusnya kamu tetap percaya aku, meski kamu nggak mendapat kesembuhan atau berkat materi. Tidak bisakah kamu menyembah aku karena aku adalah penciptamu? Tidak bisakah kamu beriman kepadaku tanpa ada pamrih minta sesuatu? Tidak bisakah kamu percaya padaku saja? Di manakah letak imanmu? Siapa yang kamu sembah selama ini? Apakah aku atau berkat-berkatku? Sahabat-sahabatku semuanya, dulu yang disebut berhala adalah patung emas, perak, patung kayu yang mahal, dan bahan-bahan yang lain.
Nah, emas perak itu mewakili benda-benda materi, kekayaan, atau berkat-berkat jasmani. Jika iman Anda bergantung pada berkat materi seperti itu, maka Anda sedang menyembah berhala. Anda harus menyembah Tuhan bukan karena berkat-berkatnya, tapi karena Dia Tuhan kita, penguasa kita, pencipta kita, raja kita, pemilik hidup kita, karena Dia berdaulat besar, agung, dan mulia. Sahabat-sahabatku semuanya, di atas sana ada banyak mata yang tengah memperhatikan kita. Ada pertaruhan rohani yang sedang terjadi. Ada mata Allah yang mengharapkan manusia menang dan mengalami kemajuan iman. Ada mata iblis yang ingin menjatuhkan iman manusia. Kalau sahabat-sahabat sudah memahami hal ini, maka pilihlah mata siapa yang akan sahabat puaskan. Matanya iblis atau matanya Tuhan. Ku bawa kepadamu kata penyesalan atas segala kesalahanku. Engkau yang menjawabku, memperhatikanku, mengasihiku dengan sukarela. Seperti embun Engkau bagiku Tuhan, membuatku berbunga seperti bakung. Aku berakar, bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan, karena Engkau yang menopang. Seperti embun Engkau bagiku Tuhan, di bawah naungan-Mu ku disegarkan, ku disembuhkan oleh pengampunan-Mu Tuhan, yang beriku hidup yang kekal, yang beriku hidup yang kekal.